Nah, ini loh yang nggak enak. Ketika kumpul dengan umat Islam, memakai nama sesembahan Islam. Ketika kumpul umat Hindu, dipakailah Tuhannya umat Hindu juga. Kan nggak punya jadi diri toh. Iya. Ya kan? Bang Eko, bener nggak? Ya gini, kalau yang kasus tadi yang Hindu baru saya dengar. Maaf, mungkin itu kaum minoritas juga dalam kami. Saya belum pernah dengar kalau memakai Udah lama tuannya itu orang Bang, Hindu. sebenarnya udah lama. Cuman orang Hindu itu baru berani keluar satu orang, namanya si Sair Bali nama akunnya itu. Ya saya enggak tahu karena kan saya bukan orang Bali, Karena saya kan juga enggak begini ya tinggal Bang, di perlu Bali. paham Bang ya, Pak Eko. Di Bali itu kan devisa di daerahnya itu kan mengambil dari para wisata kan begitu kan. Nah, mereka itu nggak mau cari-cari masalah, nggak mau gaduh gitu loh. Makanya mereka tuh diam. Sebenarnya mereka itu udah anget-anget kuku gitu loh. Cuman karena terbentur dengan aturan-aturan di sana, makanya mereka ya coba diam gitu. Melalui komal-komal mungkin dia menyampaikan. Itu pun baru satu orang loh. Gitu. Jujur saya baru Ada dua. Udah Ada dua dua, ya? satu lagi ada tuh kemarin, ada dua. Saya baru dengar, jadi mohon maaf ya, mungkin itu kaum minoritas yang di sana. Saya juga pernah ke sana, tapi tidak pernah dengar, gitu loh. Dengan Makanya Islam itu, saja kita, dengan Pak Oke, Muslim saja gini loh. kita belum selesai kok, dengan Hindu Makanya lagi muncul lagi. Ya, saya kalau Pak pusing. Oke menyatakan kalau Kristen kembali ke original teks, misionaris akan berhenti karena apa? Misionaris itu diwajibkan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ya, maaf ya kalau itu saya baru dengar kalau yang di Bali. Tapi yang saya mau tegaskan di sini, tadi ya masih ada Bang Adi. Dengar Izin ya? sebentar Bang Eko. Host disapa dulu host. Ini yang baru masuk host. Oh siap Pak Anggur Asam. Assalamualaikum. Maaf saya sambil mengerjakan sesuatu jadi agak ini ya, agak kurang fokus. Pak Anggur Asam, Assalamualaikum. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya disapa. Lanjut. Enggak, Pak Anggur Asam kalau mau masuk aja. Silakan Pak Anggur Asam. Silakan. Gak apa-apa. Lanjut aja. Ada biar Bang Pak. Dewa, ada Biar Bang Pak. Cita Salawat. Pak Eko. Silahkan. Sini, Silakan, Bang Eko. yang Bang Adi tadi bilang sudah dengar 10 tahun lalu. Berarti ini ajaran yang saya bilang tadi berarti bukan hal yang baru. Untuk masalah mempermasalahkan atau tidak dikatakan tadi sama aja, kalau saya beda. Contoh saya Eko, kemudian saya jalan ke pasar misalnya, terus ada orang manggil saya misalnya Alo misalnya, oh saya nggak nyaut dong, kok bukan nama saya Alo misalnya, atau nama Abi Sinta misalnya, Sinta, saya nggak noleh saya. Ya, jadi itu sama dengan nama Tuhan juga. Ketika kita kemudian, nama Tuhan kamu siapa? Oh ini, ya bukan maksudnya dalam keyakinan itu kan ada nama apa namanya, nama sesembahan atau nama pribadi lah. Ya, di Muslim ada, di Hindu ada, di Buddha ada, di Kristen pun kita ada. Dan kiblat kita itu mengarah ke Ibrani, Tanak. Di Tanak itu tidak ada kata Allah sama sekali, tidak ditemukan. Benar begitu ya Bang Dewa? Nggak akan, yang mungkin pernah baca yang kitab Tanak asli, ya semoga tidak akan pernah ditemukan di sana kata Allah. Yes, betul. Nggak ada kata Allah di sana, nggak ada. Kata Allah di sana nggak ada. Tidak. Saya sangat tidak setuju penerjemahannya seperti itu. Ya. Jadi mungkin kami. Tidak, tadi kan intinya kan tadi Pak Eko mendukung agar LAI merubah istilah-istilah, ya, istilah-istilah dalam agama orang lain yang tercantum dalam Bible, begitu ya Pak ya. Ya terima kasih Ya. Pak. Kami semua mendukung. Ya terima Ya, kasih. itu Oke, kita saya cari mau topik yang menyuarakan. lain. Jadi saya ini masih muda. Ya, mohon maaf ya, mungkin sudah banyak yang sini. Sama Pak, saya juga masih 31 kurang 2 hari Pak. Oh ya, berarti saya lebih tua ya. Saya Iya. 34. Oh iya. Jadi kurang 2 hari. saya menyadari itu dari umur baru.
Saya menyadari itu mungkin saya baru belajar itu baru 10 tahun ke belakang juga. Ya. Jadi mungkin ketika kita menyelesaikan permasalahan ini dari teman-teman kita dari Muslim, tentunya akan sangat mendukung jika LAI itu kembali ke, kalau di Muslim bilang kembali ke fitrahnya gitulah ya. Itu mungkin teman-teman Muslim juga bisa membantu kami juga supaya kedepannya ada perbedaan itu ya Bang. Insya Allah Pak, kita selalu membantu Kristen untuk kembali ke original teks dan mengembalikan yang sudah dicolong oleh teman-teman Kristen. Kita dukung Pak. Iya, terima kasih sekali ya teman-teman Muslim. Mungkin Bang Adi mungkin masih kebingungan ya, silakan tiap dulu mungkin. Supaya tercipta toleransi di dalam kehidupan beragama di Indonesia ini, Pak. Iya, itu toleransinya perlu Nah, dijaga tadi juga karena saya juga kemudian kemana-mana ini Pak, kerjaan saya itu kemana-mana Iya. toleransinya. Yang saya lihat itu di diskusi tentang nama ini Islamnya nggak mau dipakai namanya. Ya iyalah, saya mendukung Islam tidak mau dipakai namanya karena itu nama pribadi Iya. kesembahan. Apalagi Pak Eko, apalagi nih Tuhan kami Islam itu tidak diperanakan dan tidak beranak. Lah kalau itu kan namanya penghujatan Pak. Oh Allah itu punya anak Sang Hyang Yesus. Kan kita nggak terima Pak. Nah gitu Pak ceritanya Pak. Jadi kita itu mau dibodoh-bodohin sama Kristen. Nah kebetulan kita itu nggak bodoh-bodoh amat sih Pak. Biarpun belajar terus. Yang namanya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Gitu Pak. Oke, Pak Eko. Oke, jadi Itu saya terkait mendukung walaupun ya. kita sama-sama Abrahamic faith, itu saya sangat mendukung kepada teman-teman di Muslim. Nah, itu menjadi problema yang berkepanjangan sampai sekarang. Tidak akan ada habisnya, Pak. Jadi kalau mau berdebat sama Bang Suma, kemudian pakai nama-nama itu, saya dengar Bang Sumanya emosi loh. Nggak ada problem situ. Ya. Oke lah, kalau begitu kita tutup aja Pak. Jadi kita kembali kepada permasalahan yang sering kita perdebatkan, yaitu satu tokoh yang bernama Yesus. Nah, kita ketahui bersama Yesus itu adalah orang Yahudi. Nah, bagaimana kalau kita membicarakan tentang sosok Yesus tersebut yang adalah orang Yahudi? Maka dari itu kami berusaha juga ya dalam berdiskusi dengan saudara Kristen, kita tanggalkan dulu yang dikatakan umat Kristen dan umat Islam. Nah, kita kita dudukkan saja dulu peristiwa yang sebenarnya yang dialami oleh baginda Yesus ataupun Nabi Isa di zamannya. Meskipun itu tertulis di dalam kitab suci saudara Kristen, tapi itu adalah bukti daripada kebenaran. Gitu. Silakan Pak. Tapi Pak, Ya monggo Pak, monggo. ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya Isa sama Yesus itu adalah satu profil ya, satu profil. Tapi yang membedakan adalah ketuhanan, maksud saya sudut pandangnya. Kan ada dari kita juga yang bilang, oh itu satunya lahir di bawah pohon kurma, satunya di kandang. Kalau menurut saya itu satu profil, tapi sudut pandangnya yang berbeda. Ada yang kalau dari Muslim katakan itu adalah Nabi, tapi kalau kami dia adalah Tuhan. Ya, sampai kapanpun saya akan bilang gitu. Bang Erik, ini nanti Iya. Pak Eko larinya akulah jalan keselamatan dan hidup. Bentar lagi ke situ nih. Ya makanya kita singkirkan dulu itu Pak. Kita singkirkan dulu. Kita satukan dulu Yesus dan Isa ini adalah sudut pandang yang sama. Ya, tapi ya jelas dalam kitab suci kita masing-masing diceritakan dengan
dua peristiwa yang berbeda. Kan begitu. Nah, kita telaah saja. Kita gabung saja Yesus dan Isa. Kan begitu. Nah, apa yang dialami kedua nama tersebut dengan satu sosok pada kala itu aja dulu. Itu lebih enak saya rasa. Karena kalau kita berdiskusi dengan saudara Kristen, mereka selalu bawa iman, Mbak. Kalau bawa iman itu nggak bakal ketemu. Itu nggak akan bakal ketemu. Masalahnya Itu pasti. kalau Bapak mau cari Bapak siapa ini Cinta sorry ya kalau saya salah sebut. Selawat. Pak Ya. Eri, manggil aja Eri, Pak. Bapak kan lebih tua dari saya. Saya 31 kurang 2 hari, Pak. Apaan fungsinya udah 7? Jadi gini, kalau di kitabnya LAI itu kan Yesus, di kitabnya Inggris Jesus, kitabnya itu lain, ada yang bilang Yesua, ada yang bilang Isos. Jadi gini, Iso, Pak. ya Iso Yunaninya. Kemudian ke dalam bahasa Arab jadi Isa. Saya pikir itu satu profil. Ya, dan saya pikir teman-teman Muslim juga sepakat kalau dia satu profil. Artinya yang diceritakan misalnya saya Eko, tapi yang ada lain yang memandang saya sebagai 100% Tuhan, ada yang memandang saya sebagai manusia biasa. Itu aja bedanya sih. Nah, kalau mau bilang itu kemudian Tuhan, nah ini masalahnya yang saya balik lagi ke tadi, bahwa tidak ada manusia kemudian aku akan itu ya, ayat kembali lagi ke tadi itu ayat-ayat yang di dalam Alkitab tadi, Yohanes 19:20, Jalan keselamatan dan hidup Ya. gitu loh. Nah, oke. dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Iya, tapi Pak, Kemudian kalau secara nah, gini, akal, sabar satu lagi. Oh iya, silakan, Yohanes 13 ayat 13. 13, ya. Dia mengaku di situ, memang betul katamu, aku adalah Tuhan, Guru dan Tuhan. guru dan Iya. Tuhan, sorry. Ya, silakan. Nah, jadi hal seperti itu udah tabu saya rasa, Pak. Udah sering kita bahas. Yohanes 13, Yohanes 14 nomor 6, Yohanes ya 4 nomor 16, 14 nomor 16 itu udah bolak-balik kita bahas itu. Dan kalau dikatakan di situ ada juru selamat, benar, Pak. Kami juga umat Muslim mengaminkan Yesus itu adalah juru selamat. Tapi kalau Anda sebutkan dia, gelarkan dia sebagai Tuhan, itu salah. Kalau kita pakai akal, tidak mungkin manusia bisa melahirkan Tuhan. Abuya gedein aku bentar. Itu mustahil, Pak. Manusia bisa melahirkan Tuhan. Nah, lalu kita kembali ke proses awalnya di mana Yesus ini akan dihadirkan ke dunia oleh Allah Bapa, kan begitu? Pada saat itu Bapa berkehendak menginginkan mengutus seorang juru selamat, yaitu dari kalangan manusia, untuk menyampaikan kabar berita, menyampaikan firman kepada umatnya. Ini kehendak Bapa. Nah, lalu dengan cara bagaimana? Bapa berfirman kepada Gabriel atau malaikat. Apa pesannya? Wahai Gabriel, aku berkeinginan di tengah-tengah Bani Israel akan hadir juru selamat bagi mereka. Mudah-mudahan mereka yang telah kutitipkan akal menjadi berakal, yang tadinya tidak berakal menjadi berakal setelah kuutus kekasihku ini, yaitu Yesus. Sampaikan kepada Maria, dia adalah wanita suci yang tidak sama sekali ternodai, tidak pernah tersentuh dengan laki-laki manapun yang bukan muhrimnya, walaupun hanya bersentuhan kulit saja, tidak mungkin, tidak pernah itu terjadi yang dialami oleh Maria. Sampaikan kepadanya, aku menginginkan dia akan mengandung dari rahimnya dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kelak dewasa, anak tersebut akan menjadi juru selamat bagi Bani Israel. Nah, jadi dengan demikian,
turunlah Gabriel ke bumi bertemu Maria. Lalu muncullah Lukas 1:31. Wahai Maria, aku membawa pesan dari langit, dari Tuhanmu dan Tuhanku. Dia berkehendak kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika dia lahir, hendaklah kau beri dia nama Yesus Kristus. Nah, lalu saudara Kristen mengatakan ada nubuatan kelahiran Yesus di kitab Yesaya pada umumnya, di Mika 5. Tapi sering mereka bawa di Yesaya. Ya, di Yesaya, seperti itulah ada nubuatan Yesus. Nah, kalau memang sudah dinubuatkan, Maria ini adalah sosok wanita yang taat dan tunduk Yesaya kepada 53. hukum Taurat. Ya, yang taat dan tunduk kepada Taurat. Dia selalu membaca hukum Taurat, hukumnya Musa dan kitab para nabi. Nah, kalau dia kalau seandainya dia sudah membaca keseluruhan, tentunya dia akan mengetahui nubuatan tentang kelahiran atau kedatangan Yesus. Nah, begitu Gabriel menyampaikan hal tersebut, Maria kaget. Mana mungkin aku melahirkan seorang anak laki-laki? Aku tuh belum bersuami. Aku tidak pernah disentuh dengan laki-laki. Kalau memang ada tertulis nubuatan tentang kelahiran Yesus, justru dia tidak akan merasa kaget, Pak. Ini kenapa dia kaget? Jadi pertanyaan saya, memang betul ada atau tidak nubuatan Yesus yang sudah tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama? Ko Erik, Oi, aku kasih gambaran lagi ya buat Pak Eko, tolong diperhatikan, didengarkan baik-baik, nanti direnungkan di rumah. Ini surga, ini Allah Bapa, ini Yesus, ini murid-muridnya loh. Tolong dipahami, pasti paham. Yesus, kuberi kau firman, sampaikanlah kepada mereka. Yesus ngomong, segala firman yang kau sampaikan Bapa telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tujuannya kepada Bapa di surga. Kemudian Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Yesus menyiapkan tempat di surga untuk ke-12 suku di Israel. Itu udah urut, Bang Eko, udah jelas loh. Allah Bapa di sebelah kiri Yesus. Ini Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ini murid-murid yang tadi dikasih tahu sama Yesus. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Yesus mengatakan, tak ulang lagi, segala firman yang kau sampaikan ya Bapa telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka ini loh yang percaya. Kemudian Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menandakan jalan kebenaran dan hidup ini untuk sampai kepada Bapa. Oke, lanjut gue Erik. ya mungkin Pak Eko mau menanggapi. Saya tadi udah cukup lumayan panjang. Silakan Pak Eko. Ya, saya tidak usah lagi ceritakan bagaimana dia lahir, kan sudah dijelaskan dan itu betul begitu. Cuma tadi timbul pertanyaan, kenapa Maria kaget? Karena waktu itu Maria sebenarnya tidak terlalu ini, bahwasanya yang dikandung itu adalah nubuatan dari Yesaya 53, Pak. Nanti orang sadar ketika dia mati, ada penyalipan, mati dan kemudian bangkit, Pak. Jadi belum sadar kalau Pak Eko dari tadi udah dijelaskan, Yesus dibangkitkan di hari ketiga. Ya, cocok di Mika 5 dengan di Yesaya 53 itu, Pak. Sudah dimuatkan memang di sana. Maria wajar kaget.
Itu sesuatu Oke. menurut Nah, saya manusiawi, Pak. Karena dia belum tahu. sementara Bapak ini yang tadi menyampaikan pesan kepada Gabriel untuk disampaikan kepada Maria, menghendaki Maria ini melahirkan seorang anak laki-laki. Yang kalau dikatakan seorang, kita kan sih tahu Pak, sudah pasti merujuk kepada manusia sama seperti kita atau insan. Nah, lalu kenapa saudara Kristen ini menjadikan Yesus itu Tuhan? Padahal kalau kita buka data di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, kita ambil kata Kristus itu, lalu kita artikan. Ternyata artinya adalah orang yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Berarti fix dia adalah Kristus, orang yang diurapi, seseorang manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan, Pak. Nah, disinilah banyak kesalahpahaman dalam membaca Bible saudara-saudara kita. Mereka mengambil langsung dari Lukas 2:11. Mereka tidak melihat kembali ke flashback di Lukas 1:31-nya. Gitu, Pak. Oke, aku tambahin Pak Eko. Tolong dibaca ini Pak. KPR 2 pasal 3. Coba Pak. Baca ya. Oke. Yesus inilah yang Elohim bangkitkan dan kami semua adalah apa nih? Mohon maaf saya lagi. Ya, saksi itu ya, oke. Nah, jangan Makanya saya ganti ya, kalau Elohim Yesus untuk bangkit loh Pak menghormati ya. Oke. Oke. Jangan pernah ngomong lagi kalau Yesus bangkit loh. Ini udah jelas. Jangan mengurangi menambahi ayat. Nanti Tuhan Yesus marah Pak. Lanjut Ko Erik. Iya, barangkali Bang Dewa atau Pak Anggur Asam atau Kohlim ya atau Pak MBN, silakan kalau mau masuk. Silakan Pak Anggur Asam. Masuk lu dari tadi diem Ben. Ya, biar dulu tanggapi yang saya sampaikan tadi. Bapak berkehendak agar Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namun pemahaman Kristen yang lahir itu malah justru Tuhan. Berarti tidak berkesesuaian dengan kehendak Bapa. Sementara kata Yesus, orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang mengikuti, mengaminkan kehendak Bapa. Salah satunya ini Pak, salah satunya. Bapa menginginkan Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Itu kehendak Bapa Pak. Itu. Jadi kalau Bapak mau selamat, ikutilah kehendak Bapa. Jangan kehendak manusia. Karena kata Yesus, Matius 15 nomor 9, percuma mereka menyembah, beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus menyampaikan firman Tuhan, bukan perintah manusia. Silakan Pak. Ya, yang Bapak bilang tadi kan, oh Maria kaget gitu loh. Ya kaget karena dia belum punya suami, walaupun sudah pacaran dengan Yusuf, tapi mereka belum resmi jadi suami istri. Makanya dia kaget. Oh bisa saya mengandung, kok tidak ada suami? Itu yang pertama. Yang kedua, di kami di Kristen itu mengimani bahwa Yesaya 53 itu memang nubuatan untuk Yesus, Pak. Nggak ada, itu sesuai dengan Yesaya itu kan bagian dari perjanjian lama, atau kalau dalam kitabnya orang Yahudi Tanakh, Pak. Jadi itu yang kami imani di Kristen, Pak. Ya, sekian. Izin Bang, sedikit. Ya, lalu lanjut tadi Pak, Lukas 2:11 tadi sama Lukas 1:31. Tuhan menghendaki Maria ini mengandung seorang anak laki-laki. Lalu kenapa di keimanan Kristen itu malah membantah kehendak Tuhan, menjadikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Silakan Pak. Maksudnya saya kenapa bisa demikian gitu? Padahal itu bukan ajaran Yesus. Padahal itu bukan daripada Bible itu sendiri. Kan sudah dijelaskan tadi ya. Gini. Waktu mengandung itu, kemudian contohnya misalnya itu Tuhan Yesus itu misalnya dia tidak dibangkitkan,
ya, dia tidak disalibkan, tidak akan sesuai dengan Yesaya 53, Pak. Itu. Jadi kalau dia menggenapi itu dia kemudian mati, disalibkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, maka berarti dia menggenapi di Yesaya 53, karena ada suatu peristiwa juga ketika dia membaca Yesaya di suatu bait suci, ya, mohon maaf ya, dia tuh bilang saya sudah menggenapi ya nubuatan itu, gitu loh. Jadi ketika setelah dia dibangkitkan dan naik ke surga, maka itu kemudian murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu dia mengimani bahwa memang dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Pak Erik, Izin sebentar ya. lanjut. Masuk Pak. Bapak. Gini, teman, kita kan Yesaya ini kan kitabnya orang Yahudi ya. Kemudian diklaim oleh teman Kristen sebagai nubuatan. Yesaya 53 ini. Yesaya 53 tidak berbicara tentang Yesus. Cuman cocok logi. Tapi nggak apa-apa, itu klaim. Kita hargai lah. Cuman klaimnya kalau bisa ya agak sedikit bagus lah maksud saya. Karena kalau Yesaya 53 itu biasanya dicomot. Padahal kalau kita bicara ayat 1, ayat 2 saja, sana Yesus tidak masuk sudah. Kalau ayat 1, ayat 2 saja Yesus tidak masuk, terus buat apa ngeklaim yang ayat-ayat di bawahnya? Di ayat 1 dan 2 nih teman-temannya harus paham nih, saya 53 ini siapa gitu. Nih coba tolong jelaskan ke saya ayat 1 dan 2 ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah ayat 2-nya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, gitu kan? Rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Pertanyaan saya di sini adalah ayat ini. Tolong jelaskan ke saya. Izin ya. Ia di sini siapa? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Ini ia siapa? Ini ayat 1, 2 dulu loh. Jangan sampai loncat. Biasanya kan teman-teman Kristen main comot-comot akhir diloncat gitu. Tidak sesuai, tidak konteksnya tidak paham. Ini saya coba. Ia ini siapa nih? Saya ini anggur asam ini biasanya teliti gitu. Kata iya, kata tempat, tetapi saya perhatikan. Ia ini siapa nih? Silakan Bang. Kalau itu dia dijelaskan, kalau menurut pemahaman saya itu Yesus. Oke, baik. Yesus Tuhan bukan? Kan Tuhan, nah? Nah, lihat. Sebagai taruk, oke ya, Tuhan pastinya kok Kristen. Sebagai taruk, Tuhan tumbuh di hadapan Tuhan. Masuk akal tidak? 0. Enggak masuk akal. Jadi di sini sudah gugur. Dan Tuhan itu tidak kekal, dia tidak tumbuh. Nah, sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai taruk, Tuhan tumbuh di hadapan Tuhan. Dia kan nggak masuk akal. Berarti ini jelas bukan untuk Yesus. Karena Yesus Tuhan. Kan? Nah, dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Apa sih maksudnya? Tunas tumbuh dari tanah yang kering sama di tanah kering ini apa maksudnya? Ini Bang, ya itu kan dia dijelaskan di situ masih sebagai manusia. Nah, nggak Karena apa-apa. Nanti nggak apa-apa gitu. Sudah Anda sudah kita pertanyaannya sudah kita sudah pertanyaannya kedua, Bang. Ya, Udah yang kedua. Masalahnya di Lukas 2 nomor 11 itu dengar Bang. Di Lukas 2 nomor 11 itu udah Tuhan, Bang. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan udah, bukan manusia yang lahir tuh, Bang. Tuhan. Jadi kita harus jujur. Jangan ketika ketemu ini baru jadi manusia. Nah, ketika lahir adalah Tuhan.
Pak Eko, telah Begini. lahir bagimu Tuhan. Berarti Di kota dari Daud. mulai dia lahir udah Tuhan gitu loh maksudnya. Oke. Gini. Sekarang gini Bang, kita Itu kan lanjut Bang ke sini Bang. Supaya kita nggak tantrum. Ini dia tumbuh di tanah kering. Ini siapa yang di tanah kering ini apa maksudnya? Padang gurun, padang pasir. Enggak, saya tanya Pak Eko. Silakan Pak Eko. Tanah kering Iya, apa Pak? Ya, Saya kan mau jawab. Nggak boleh. Pak Eko jujur, Pak Eko jujur. Pak Eko jujur aja, kita jujur. ya. Apa Gimana? di tanah gimana, kering maksudnya? Tumbuh di tanah kering ini apa maksudnya? Tumbuh di tanah kering. Ya. Tanah kering apa maksudnya? Metaforanya apa? Betul, ini terjemahan baru ya. Iya. Sebagai taruk, ia TB ya, tumbuh TB. di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ya kan itu dulu kita pelajari satu-satu dulu, Bu. Ini kita harus paham. Apa maksudnya tanah kering dia? Tumbuh di tanah kering itu apa maksudnya? Tunas yang tumbuh di tanah kering apa maksudnya, Bang? Tanah kering apa maksudnya? Tanah yang nggak Nah basah. ini. Ya, tanah kering itu maksudnya itu Bang, padang gurun. Oke, baik, bagus. Itu bagus. Jadi kita kalau itu bagus. Oke, kita cek pakai data ya. Coba pakai data. Ya, Ini, Bang. semoga. Yesus ini lahir di Galilea, Yerusalem, Galilea. Ya. Ini Yesus ya. Ya. Ini subur. Subur itu. Subur dia. Jadi di tanah sana, di tanah Israel, itu ya tanah yang paling subur adalah Yerusalem, Galilea. Itu subur. Ya kan? Makanya banyak peternakan apa segala macam. Ini subur. Ini apa dikatakan? Kalau saya translate ini ya. Ini data bukan dari saya ya. Jadi dia di tanah ini tidak masuk kalau Yesus masuk sini. Karena bukan di tanah tandus dia. Di sini dikatakan laut Galilea ini saat ini danau air tawar. Ada danau sana, air tawar yang menjadi tempat terjadinya begitu banyak episode pelayanan. Nih. Sorry ya, mungkin ini. Nah ini. Ini. Laut Galilea saat ini danau air tawar yang menjadi tempat terjadinya begitu banyak episode pelayanan Yesus. Ini Yesus ini. Jadi di sana itu tanah yang subur. Itu di daerah sana memang padang tandus. Tetapi tempat kelahiran Yesus ini tempat yang subur. Nah ini. Ya tidak semua di sana tandus. Ada daerah yang subur. Nah ini. Tempat Yesus ini. Nah ini. Makanya sebentar Bang. Keadaan tanah itu keadaan tanah yang sekarang apa yang zaman Tuhan Yesus, Bang? Oke, Ya, ini Ya, oke. fair ya. Oke, sebentar dulu, Bang. Abang coba cari ini, saya sebelum bernarasi tentu saya akan mencari referensi ini sekarang atau enggak. Ya ini adalah gambaran sekarang, tetapi dari zaman dahulu Yerusalem atau Galilea adalah tanah yang subur yang mempunyai irigasi yang namanya irigasi Salomo. Itu dari dulu udah dibuat itu. Yang untuk menyuplai air di semua di kawasan Israel. Jadi tidak betul kalau Yesus lahir di tanah tandus atau gurun. Sama halnya di Arab Saudi itu semua padang gurun, tetapi ada daerah-daerah yang memang ada sumber air dan lain-lain. Itu dikatakan di daerah sana dikatakan orang tanah subur ya. Tanah subur sana dengan tanah kita beda ya. Tapi di sana adalah sumber airnya ada segala macam. Nah, Yesus ini lahir di tempat memang yang tidak tandus. Di sana ada pertanian, ada air, ada sungai. Makanya negara Israel wilayah Israel dulu didapat irigasi pengairannya disuplai dari daerah Galilea ini. Itu fakta. Ini bukan kata saya ini. Nah ini, makanya dijadikan di sini tempat wisata karena tempatnya Yesus ini. Tanah subur ini. Ini tanah subur dia. Bukan tandus. Makanya di sini nih. Dia dekat sungai juga, dekat laut juga. Makanya kan ada nelayan. Subur ini. Ini saya dapat dari ini juga nih. Israel ini. Jadi ini Israel. Jadi teman-teman, jadi di ayat 1 ayat 2 pun pertama tadi tentang Yesus ini bukan di sini. Di sini dikatakan sebagai Tuhan, sebagai taruk Tuhan tumbuh di hadapan Tuhan sudah dicoret itu. Oh, itu kan sebagai manusia. Loh, Lukas 2 nomor 11 apa?
Dia lahir sudah jadi Tuhan. Ah, berarti nggak masuk. Nggak masuk. Ini jadi jangan-jangan dibawa untuk Yesaya 53 ini bukan untuk Yesus. Ya seperti itu. Dan Yesaya, kalau bicara Yesaya 53 ya, kita baca Yesaya 53 ini tentang apa? Kita harus tahu. Yesaya 53 adalah penglihatan Yesaya ya. Penglihatan Yesaya ini terhadap. Jadi sorry putus-putus ya. Kalau cek Bang Anggur, suaranya nggak ada bang. cek iya Bang Anggur, ya suaranya nggak ada. iya iya betul betul betul. Jadi Yesaya ini bang tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Karena buku Yesaya yang di Yesaya, yang catatan Yesaya ini tentang Yesaya ini adalah penglihatan yang dilihat Yesaya. Ibaratnya wahyu, ada penglihatan yang Yohanes kan begitu kan. Ini Yesaya ini penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, Yerusalem, zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda. Tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Ini sudah disebutkan nama-namanya. Jadi tidak boleh diganti. Oh, di sini tentang siapa Yesus, kedatangan Yesus tidak ada. Di sini sudah disebutkan nama-namanya satu persatu. Ya, jadi seperti itu aja. Jangan sekali-kali lagi sekarang bernarasi tentang Yesaya 53 adalah tentang Yesus. Ayat 1 2 aja sudah gugur di sana. Tumbuh Tuhan Ya, ya, jadi tumbuh di hadapan kesimpulannya- Tuhan gitu ya. Seperti itu aja dari Jadi saya. Lanjut. kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu adalah penglihatan yang didapatkan oleh Yesaya tentang raja-raja di bawahnya, gitu Pak. Karena di situ ada data nomor 10-nya, dia akan melihat keturunannya. Nah, kalau itu dikaitkan dengan Yesus, tentulah Yesus ini tidak beristri menurut pemahaman Kristen, kan begitu. Silakan ditanggapi Pak, atau Jadi Gimana, maksudnya di sini dari pemahaman teman-teman dari Muslim bahwasanya itu kalau bukan untuk Yesus untuk siapa, gitu loh. Ya makanya baca Yesaya 1 Pak. Itu disebutkan penglihatan ini Yesaya adalah penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang siapa? Kan Anda bertanya tentang siapa nih kalau bukan Yesus? Di sini tentang Yehuda dan Yerusalem, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Itu loh Bang, dan Raja Yehuda. Itu jawabannya. Loh, Udah disebutkan nama-namanya situ. Jadi Iya. jangan diklaim lagi bahwa nanti Uzia namanya Yesus, Yotam mungkin namanya Yesus, Hizkia namanya Yesus gitu. iya, Tidak, makanya Pak, tapi Pak isinya Eko, ya silakan. iya, gini, makanya Yesus itu nggak ada hubungannya dengan garis keturunan daripada Hizkia, nggak ada. Jadi saudara Kristen aja yang memaksakan Yesus ini adalah keturunan daripada raja. Yesus itu bukan keturunan raja, Pak, bukan keturunan bangsawan. Yesus ini keturunan imam. Nenek moyangnya imam, Pak, dari suku Lewi. Jadi saudara Kristen aja yang menganggap menjadikan Yesus ini adalah keturunan raja. Dan itu juga adalah permintaan daripada orang Yahudi agar Mesias yang datang itu dari keturunan raja. Ternyata permohonan mereka ditangguhkan, tidak diaminkan oleh Tuhan, Tidak disetujui. tidak disetujui, tidak didengar, sehingga mereka menolak Yesus. Nah, mereka berharap kalau datangnya Mesias dari keturunan David atau Daud atau Yeskia ataupun Yesaya, nah tentulah sosok tersebut mampu menyelamatkan Yerusalem dari penjajahan tentara Romawi. Karena orang-orang nabi-nabi yang disebutkan tadi dari Yotam, dari Yesaya, Yotam sampai ke Hizkia itu, mereka berperang melawan tentara Romawi. Nah, Yesus kan nggak pernah berperang, Pak. Sama sekali nggak pernah berperang. Dan dia bukan raja, gitu. Inilah kalau misalkan Bapak kan mau cari kebenaran, kan Bapak kan mau cari kebenaran, silakanlah Bapak belajar, gitu. Ya silakan Pak ditanggapi, mungkin pemahaman kita berbeda. Akhi, halo. Assalamualaikum, akhi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik nih Mas Yesa 53. Waalaikumsalam. Enggak, kirain siapa ini akun ini. Ya. Boleh saya tanggapi dulu ya? Bongkar habis ini ya. Biar dulu Bang Ben, Bang Ben kan baru masuk. Silakan. Bang. Lanjut. Minum dulu, kasih host minum kopi host. Kopi. Siap. Bang Hele ini guru kita, Bang Ben Afram. Enggak, Kopi biar melek. akun harusnya akunnya sama namanya, jangan beda-beda kok kakak tahu. Kalau sama di report mulu. Capek. Lanjut Pak Eko, ditanggapi Yang Pak punya Eko. kopi tolong kopi. Ya kita santai-santai aja ya. Ya santai kan masuk ya. Yang penting masuk. Yang serius kok tidak masuk. Gini. Kalau tadi bilangnya itu kemudian bukan untuk Yesus. Kemudian saya lupa tadi tanggapannya tadi ya. Itu untuk tadi untuk nabi-nabi yang tadi disebutkan. Ayat 2 sampai 3 itu mana ada mereka dihina, dipukul, mukanya sudah tidak dikenali. Itu kan sudah tidak sesuai. Itu yang pertama Bang. Ada Yang Pak, kedua, Yohanes 8 Pak, Yohanes Nanti 8 saya 37. Tenang, sabar. Oh ya, oke, siap. Ya mau ngomong. Oh ya, siap. Sorry. Ada dua hal tadi. Nafsu saya, aduh luar biasa. Kemudian katanya tadi Yesus bukan dari keturunan Daud. Kalau saya dia keturunan Daud dari keturunan Maria. Itu sangat jelas istilahnya dalam Matius. Itu walaupun dia bukan anak kandung dari Yusuf, tetap dia adalah keturunan Daud dari garis Maria. Dan nanti kita bongkar juga itu masalah keturunan. Mana lagi Pak? Sekalian aja. Sorry. Maksud saya dia keturunan dari Yusuf. Sorry. Yusuf itu adalah keturunan Daud. Ya, jadi walaupun dia bukan bapak kandungnya, tetapi dia kan suaminya Maria. Tetap dia adalah keturunan Daud. Terima kasih. Udah. Ini saya bisa minta tolong Bang Samudra nih bagian buka ayat nih. Boleh Abang? Lanjut. Boleh? Iya, gedein Bang Samudra. Kita bahas keturunan dulu ya. Udah gede badannya, udah gede. Dibukain Bilangan 1 dari ayat 17 Bang Samudra ke bawah. Oke, dari ayat 17 ke bawah pokoknya. Wait. Tapi bawa HP nih, nggak bawa laptop nih. 17 ke bawah. Yes. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul, kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Terus Bang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka. Maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun. Nama semua laki-laki. Berumur Jadi yang 20 namanya tahun. silsilah Bani Israel itu pasti dari bapak biologis. Gak ada dari mak, apalagi bapak adopsi. Gak ada. Harus Karena itulah pakai Jesus bapak. tertolak menjadi keturunan Daud. Clear ya? Seperti saya katakan tadi, dipaksakan jadi keturunan Daud itu tadi. Itu jelas di Bilangan 1 dari ayat 17 ke bawah kalau teman-teman mau baca. Terus Yesaya 53 itu untuk siapa? Dibuka Yesaya 53, kita bongkar satu persatu dari ayat 1 Bang. Yesaya 53 langsung ke intinya.
Yesaya, Yesaya, Yesaya. Yesaya 53. Iya, yang dibahas barusan kan Yesaya 53 kan kalau nggak Oh iya salah. bener. Yesaya 53 pasal Dari saat ayat pasal 53 ya, saya pasal 53 dari ayat 1. Tadi yang 2 ayat juga dibahas sama Bang Anggur Asam ya. Nggak masuk ya ya. apakah? Nggak masuk Ya ya. apakah? Ya. Nggak masuk Ya ya. apakah? Ya. Nggak masuk Ya ya. apakah? Ya. Nggak masuk Ya ya. apakah? Tadi udah dibahas itu sama Bang Anggur Asam, nggak masuk itu. Yang ini, yang diklaim nubuatan buat Iya. Yesus. Ayat 3 berarti. Ayat 3 baca Bang. Ayat 1 2 tadi udah dibongkar sama Bang Anggur Asam ya. Nggak match ya. Ia Ayat 3 Bang. dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sejak kapan orang yang menutup mukanya buat Yesus? Sejak kapan Yesus nggak masuk hitungan? Orang dia rabi, orang terpandang. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Ayat 4 Bang. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas teos. Kapan ada narasi Yesus pernah kena tulah dalam perjanjian baru? Nggak ada. Ayat 5 ini yang disukai mereka. Ayat 5 Bang. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Nah ini kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke. Ini korup terjemahannya ya di sini biar cocok logi dengan Yesus. Padahal kalau kita lihat di original teksnya tertulisnya wehu meholal mipashaenu meduka meawunutenu. Jadi kata meholal itu bukan tertikam tapi terluka, dari kata halal. Itu terluka. Meduka itu dari kata daka, bukan diremukkan, tertekan. Masuk nggak buat Yesus? Nggak masuk. Ayat selanjutnya Bang. Kemute Bang Samudra. Ayat yang ke-6. Ya 67 juga nggak apa-apa. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita Dia sekalian dianiaya. sesat seperti domba. Justru Yesus bilang mereka domba. Nah lo, Kena kan? yang ketujuh. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Oke, tidak membuka mulutnya. Saat Yesus disalib teriak-teriak enggak dia? Eli Eli lama sabaktani. Buka mulutnya. Ya dia minta tolong. Dia minta tolong sama Tuhannya. Wah, buka mulut. Gak kena lagi. Nah, Ayat 8. sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Umat Di situ terkata dan tentang nasibnya. Ini korupnya guys. Padahal di original teksnya tertulisnya bukan itu. Weet doro. Dor itu keturunan, dan tentang keturunannya, bukan dan tentang nasibnya. Kapan Yesus punya keturunan? Siapa istrinya? Siapa anaknya? Nggak masuk ya, ayat 8. Nggak masuk lagi. Ayat 9. orang menempatkan kuburannya di antara orang fasik,
dan dalam matinya ia ada di antara penjahit-penjahit, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan dalam matinya dia di antara penjahat-penjahat. Ini juga tipuan lagi ini terjemahannya. Cocok logi lagi. Karena di original teksnya tertulis Ashir bemotaf. Bemotaf itu maut. Kalau dalam bahasa Arab maut, mati. Jadi dalam matinya Ashir itu bukan penjahat, orang kaya. Dalam matinya di antara orang-orang kaya. Ya, ini tipuan lagi nih buat cocok logi. Ya, masuk nggak? Oh, nggak masuk lagi. Lagi nggak masuk. 11. Oh, 10. 10. Apa tahu 10-nya masuk, Pak Eko. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Wah. Oke, di situ dikatakan dan dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ini nggak pernah ada di original teksnya itu. Di original teksnya hanya tertulis Heheli im Tashim Asham. Tashim Asham itu artinya dia mengakui dosanya, bukan menyerahkan dirinya sebagai penebusan dosa. Siapa tahu Pak, 11-nya masuk Pak, nggak apa-apa Pak. Belum selesai. Terus di situ ada kata itu Hihali imtashim asham nafsoh yir'e zera ya'arik yomim. Yir'e, dia akan melihat zera, keturunan. Zera itu dari kata sperma, keturunan sperma, keturunan biologis. Kapan Yesus punya keturunan biologis? Tidak ada. Nggak punya keturunan lagi dia. Kawin aja kagak katanya. Zera, jadi ada kata bene. Kalau bene itu bisa keturunan biologis, bisa keturunan rohani. Misalnya bene Israel itu pakai keturunan biologis. Tapi kalau bene Elohim, itu berarti pasti keturunan rohani. Tapi kalau kata zera itu udah pasti keturunan biologis. Nggak ada zera keturunan rohani. Karena zera itu artinya sperma. Terus di situ ada kata ya'arik yomim, dari kata arak artinya sangat panjang. Ya'arik sangat panjang. Yomim itu bentuk jamak dari kata yom, hari, hari-harinya. Wow. Apakah Yesus panjang hari-harinya? Kagak. Clear ya? Nggak ada yang masuk ya? Ya coba saya izin sebentar, saya punya dosa karma sebentar. Oke, besarin Abu ya. Jadi ini nih, ini saya punya ini ya. Terlalu rajin mungkin saya ini ya. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ben tadi, benar. Di sini adalah tipuan, kalau bilang Bang Ben korup ya, atau tipuan terjemahan. Ini kan ini ayat 10 sampai 12 tadi ya. Ini kan ada terjemahan Kristen punya nih, ada terjemahan asli Ibrani. Ini terjemahan Septuaginta yang bahasa Yunani. Dia mengabaikan bahasa aslinya di sini. Korban penghapus dosa. Sebenarnya ini adalah dia sedang mengakui kesalahan-kesalahan dosanya. Dia kan seperti tadi Pak Kabin bilang dosanya. Betul ini. Betul. Dan Tuhan ingin meremukkannya. Dia membuat sakit jika jiwanya mengakui kesalahannya atau dosanya. Dirubah oleh mereka. Dirubah oleh mereka jadi korban penghapus dosa. Luar biasa itu ya, membuat ininya dicocok-cocok loginya sehingga teman-teman Kristen ini hanya membaca terjemahan Kristen. Padahal terjemahan Ibraninya tidak begitu. Ini terjemahan Ibraninya, ini Septuagintanya, Yunaninya, ini terjemahan yang Kristen. Padahal yang jadi, asli ini betul jauh sekali melenceng. Kalau di bahasa aslinya, jadi kalau di bahasa aslinya orang ini mengakui dosa. Nah dibalik, jauh sekali dibalik. Jadi korban penghapus dosa. Betul yang dikatakan Yesus itu. Penggenapan itu setelah kita belajar ya teman-teman Muslim ya. Setelah kita belajar ternyata perkataan Yesus itu keseluruhan
yang menggenapi adalah saudara-saudara Kristen. Terutama di Matius 23 nomor 15. Jadi jelas ya di sini ya, Dikatakan- Bang Ben tadi mengatakan bahwa ini adalah korupsinya terjemahan. LAI telah membohongi kalian Kristen. Di sini adalah orang yang mengakui dosanya. Loh dibalik jadi Yesus yang penghapus dosa gitu loh. Kan luar makanya biasa tadi kan nih saya bilang penipuannya itu, di sini Bang ya. Anggur Asam. Kata dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah itu nggak ada. Iya, Karena iya, kata betul. Tashim Asyam itu artinya dia mengakui kesalahan atau dosa. Nah, betul. Ini nih mengakui kesalahannya nih. Nah, betul kan di situ? Iya Nah, ya betul. sudah. Ini bahasa aslinya, Ibraninya nih. Nah, kok bisa-bisanya jadi ini korban penghapus dosa katanya. Aduh, ya ampun, dalam terjemahan Kristen jadi dirubah. Jauhlah korban Itulah penghapus mereka dosa menyesatkan dengan Bang Anggur. mengakui kesalahannya. Luar Itulah biasa mereka ya. Itu dikatakan- yang harus saya Bang Anggur, mereka- Iya, bentar. Satu kata. Jangan disobek Jadi, kitabnya. ya. Kok malah disobek kitabnya? Ini suasana mau agak cair nggak? Ada oten yang sok keras yang mau naik. Gimana, Taiken? Boleh. Kan Tapi lagi biar slow, saya, mode slow, biar saya, mode slow, ada oten yang sok biar keras. saya clear, Naikin biar saya dulu. clearkan dulu. Boleh naikkan aja host, naikkan aja Uya. Jadi inilah yang Pak saya Pak, aja dari Pak tadi Eko. cair, saya perhatikan kok. Jangan bilang Cek Pak Eko. Suara saya ada teman-teman. Ya, saya kan cuma Cek, tadi cek. memperhatikan. Cek satu, cek. Ada, Ya, Erik, ada. Ada Erik. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi kesimpulannya Pak Eko, maaf, ternyata yang dikatakan Yesus di Matius 23 nomor 15 itu tergenapi oleh saudara Kristen sendiri. Itu perkataan Yesus. Kalian dibuat 2 kali lebih jahat daripada mereka. Mereka menuliskannya lain lalu diterjemahkan lain. Sehingga merubah makna dan merubah keyakinan. Itu udah jelas. Matius 23 nomor 15. Celakalah hai kamu ahli Taurat, orang Farisi dan orang munafik. Sebab kau mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja. Setelah dia masuk ke dalam ajaran agamamu, kau buat dia, Pak Eko, 2 kali lebih jahat daripada si penulis kitab ini tadi. Boleh saya menanggapi? Soalnya dari tadi udah Boleh, Pak, silakan. Boleh Bang. Lanjut, Yes. oke, lanjut Pak, oke. Halo, selamat malam. Oh ya, mungkin. Malam. Eh, Ya, silakan saya- Pak Eko dulu ya. Pak Eko dulu Bang, Pak Eko gantian Bang, biar enak. Tadi kan beliau kan ya mendengarkan kita. Silakan Pak Eko. Nah, saya tadi kan awalnya mungkin masih ingat saya bilang kan ada beberapa yang LAI ini lembaga yang keliru, kan saya nggak bilang salah, keliru. Saya juga kan belum tahu pakai bahasa Ibrani, cuman yang saya lihat tadi ada terjemahan bahasa Ibrani, coba dibalikan tadi. Saya kan sudah bilang di dalam terjemahan bahasa Ibrani tidak mungkin ada kata Allah. Kok di situ saya lihat ada kata Allah terjemahan Ibraninya. Jadi kalau mau di original teks ke Septuaginta ya saya nggak paham. Saya jujur saja saya nggak paham, apalagi membaca. Cuma kalau tadi Bang Anggur ya tadi siapa itu? Kemudian menerjemahkan di dalam teks dari Ibrani ada kata Allah, saya di situ lihat itu tidak mungkin ada kata Allah. Iya, dia pakai dari LAI, Bang. Tapi yang terjemahan kata per kata. Jadi kalau kita lihat di LAI yang terjemahan kata per kata itu jauh dengan LAI yang menerjemahkan yang di TB itu. Iya, jadi Bang Ben, Pak Eko ini dia berusaha mengumpulkan orang-orang sekeyakinannya untuk menggeruduk LAI supaya meluruskan sesuai dengan kaidah bahasa aslinya gitu. Tapi itu sulit Pak, karena ini sudah kehendak Allah Pak. Ini sudah kehendak Tuhan. Kalau seandainya itu Bapak mampu merubah hal itu, tentu saja Kristen akan mundur Pak. Ya, tentu saja Kristen akan mundur dan Yesus ataupun Nabi Isa akan gagal datang ke dunia
Karena semua sudah Islam. Ini sudah kehendak Allah, Pak, nggak bisa. Walaupun Anda maju, ya mungkin satu-satu yang dicomot oleh Allah, atau Allah itu memilih salah satu dari kalian untuk diberikan hidayah dari Allah gitu. Tapi kalau untuk sulit, Pak, sulit. Nah. Tapi nggak apa-apa lah, itu usaha, Pak, silakan.